kami mengikuti ibadah ini, Tuhan, kami mau melakukannya dengan segenap hati kami. Kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kami percaya berkat Tuhan tersedia bagi kami. Terpujilah Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk menerima perjamuan juga sebentar. Kami siap untuk mengikuti ibadah dengan penuh hikmat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat kita mempersiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman. Berkenaan dengan pada hari ini seluruh dunia memperingatinya. Seluruh dunia mengakuinya bahwa hari ini adalah hari kesengsaraan atau hari pengorbanan seorang manusia yang disebut Tuhan Yesus Kristus. Dia berkorban, dia relakan dirinya untuk digantung di kayu salib demi keselamatan, demi kelanjutan kehidupan semua umat manusia, termasuk saya dan saudara-saudara yang ada di rumah, saudara-saudara yang mengikuti acara secara langsung ini. Kita menyadari Yesus mati untuk kita. Itu sebabnya mari saudara, pada hari ini kita tidak lagi larut di dalam kesedihan, tetapi pada hari ini yang kita mau koreksi adalah sejauh mana kita boleh menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan itu sebabnya saya mengingatkan kepada kita semua yang mengikuti ibadah ini, ikutilah dengan baik, ikutilah dengan sungguh-sungguh, ya, siapkan diri dan jangan ada yang terlewatkan semua yang kita lakukan di dalam ibadah ini. Di hadapan saudara, di rumah saudara, saudara sudah siapkan juga perjamuan suci, siapkan dengan baik dan ikuti dengan baik, ikuti dengan penuh kesungguhan. Yakinlah berkat Tuhan tersedia bagi kita. Berkat Tuhan waktu kita di gereja, di tempat ibadah, berkat Tuhan juga waktu kita ada di rumah kita masing-masing. Itu sebabnya sekali lagi mari siapkan diri kita. Ya, tema kita hari ini, tema firman ialah kesengsaraanmu adalah kehidupan bagiku. Kesengsaraan Yesus adalah kehidupan bagiku, mengarah kepada setiap pribadi kita, mengarah kepada setiap jiwa-jiwa, bahwa kalau kita ada sampai detik ini, Paulus katakan, kalaupun aku ada bukan karena aku sendiri, tetapi karena Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, jadi kesengsaraan, penderitaan, kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk hidupku, untuk menghidupkan, untuk memberi kehidupan setiap kita, setiap manusia yang percaya kepadanya. Dan itu sebabnya oleh penderitaan, oleh kesengsaraan Tuhan Yesus ini, ya, dia lakukan bukan karena dia buat kesalahan. Dia lakukan bukan karena terpaksa, tetapi dia lakukan dengan penuh kerelaan karena punya nilai yang luar biasa, yaitu di mana memberi kehidupan bagi semua orang. Ingat, memberi kehidupan bagi semua orang, bagi semua, tidak terkecuali siapapun. Sekalipun kemudian yang dimaksud bagi semua orang, orang yang menyediakan hatinya dan menerimanya di dalam hidupnya, mengakuinya di dalam hidupnya bahwa Yesus itulah juru selamat.
Tetapi tujuan dari kematian Tuhan Yesus di kayu salib tidak hanya untuk segelintir orang, bukan hanya untuk sekelompok orang, tetapi dia lakukan itu untuk semua manusia, untuk semua orang. Tetapi kemudian orang, ya bagaimana? Orang yang memberi dirinya, salah satu caranya dengan apa yang kita lakukan pada saat ini, yaitu memberi hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Dia. Itu sebabnya, mari saudara, kita siapkan hati, mari kita membuka Alkitab kita di dalam ayat pokok kita. Saya mengajak kita membaca di dalam Yesaya pasal 53. Kita baca di sana ada beberapa ayat, yaitu ayat 3 sampai dengan di ayatnya yang keempat. Sekali lagi, Yesaya pasal 53 di ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Mari seluruh jemaat di rumah berdiri, kita sama-sama membaca ayat ini. Yesaya pasal 53, 2 ayat, ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Saya membacakan ayat 3 dan seluruh jemaat yang di rumah atau di mana saja berada, yang ada kesempatan dan bisa berhenti, mau di mobil juga, tidak apa-apa, baca Alkitab. Ya, baca Alkitab ini. Saya baca ayat 3, nanti giliran saudara di ayatnya yang keempat. Saya baca dari Yesaya pasal 53, ayat 3 bagian saya, nanti saudara di ayatnya yang keempat. Ayat 3 bilang begini. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung-Nya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia anak Allah, dipukul dan ditindas Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Berbahagialah seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada, baik yang di rumah, sebab ada juga yang mengikuti live ini lagi sementara di mobil. Itu juga tidak apa-apa. Di mana saja, yang jelas hati kita fokus kepada firman. Kita baca tadi bersama di dalam Yesaya pasal 53, sebetulnya seluruh ayat ini berbicara mengenai penderitaan Tuhan Yesus itu sendiri. Kesengsaraan Tuhan Yesus sendiri yang Dia lakukan. Ya, di dalam Yesaya ini dinubuatkan, dikatakan, dan kemudian memang itu digenapi apa yang dikatakan, apa yang kita baca tadi. Di dalam bacaan kita, dia pakai kata dia, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Inilah yang terjadi pada hari ini, yang kita kenal dengan hari kesengsaraan atau Jumat Agung. Ya, dikatakan dia dihina. Tidak hanya untuk dihina dengan perkataan, tetapi dikatakan ia menderita, ia sengsara. Kalau saudara ada waktu kita putar, ya sekalipun hanya film, tapi saudara kalau kita memutar bagaimana apa yang dialami oleh Tuhan Yesus yang menerjemahkan ayat ini tadi, saya rasa semua kita tidak tahan melihatnya.
semua kita akan meneteskan air mata dengan membuktikan apa yang dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi. Ia sengsara. Ia, ada kata tadi, ia biasa menderita. Dia lakukan itu sekali lagi bukan karena akibat dosanya, akibat kesalahannya. Kalau seseorang disiksa, seseorang dihina, seseorang dia disengsarakan karena akibat perbuatannya, itu tidak masalah. Tetapi ini dia lakukan semua ini bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, bukan karena perbuatan tidak baiknya. Tetapi dia lakukan ini, dia rela melakukan ini, dia rela menerima ini, ya, karena dia mengingat saya dan saudara. Dia mau memberi hidup yang kekal itu kepada saya dan kepada saudara. Sebabnya pada hari ini, tidak secara kebetulan kita memperingati hari kematian Yesus pada hari ini, beda dengan di hari-hari yang lain. Ya, hari ini benar-benar kita boleh alami yang namanya bagaimana kesendirian itu. Hari-hari ini kita bisa mengalami bagaimana kalau hidup kita berpisah dengan yang lain. Ya, saudara, di saat kita merenungkan waktu saudara beribadah seperti ini, saudara duduk, saudara ingat siapa yang di samping kiri kanan saudara, siapa yang di depan, siapa yang di belakang saudara waktu kita ibadah bersama-sama di gereja. Tetapi hari ini kita tidak bisa melakukan itu. Kita ada di rumah sendiri-sendiri. Ini menunjukkan, saya katakan ini membuktikan bahwa inilah hari di mana kita bisa mendalami. Ini yang kita alami hanya karena kita berpisah untuk sementara. Yesus yang dikatakan dia menderita sengsara itu luar biasa. Tidak hanya karena dia tidak ketemu dengan satu dengan yang lain, tetapi dikatakan dia disiksa. Kalau saudara tadi saya katakan kalau kita menonton film-film yang ditujukan itu dia diseret. Dan ada ayat katakan, sementara kita peringati yang namanya perjamuan suci itu juga, di mana dikatakan bahwa sementara dia diseret, dia dicambuk, ya, yang cambuknya itu dibuat sedemikian rupa, ada mata-matanya, ada besi yang, dan waktu dicambuk, waktu ditarik cambuk itu tercopot dagingnya berserakan sambil diseret, sambil ditarik. Begitu sengsara. Begitu dia menderita. Karena dia manusia juga. Ya. Tetapi sekali lagi dia lakukan semua itu. Tadi saya katakan bukan karena terpaksa. Bukan karena dia dipaksa. Tetapi dia melakukan dengan segenap hati. Dengan penuh penyerahan. Karena untuk saya dan untuk saudara. Sebabnya pada hari-hari ini kalau kita diperlakukan seperti ini, saya mengatakan kepada seluruh jemaat, gak usah ada penyesalan. Tapi yang kita katakan, mari kita perdalam sejauh mana kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita perdalam sejauh mana kita berkata, aku mau mengasihi Engkau Yesus. Mari kita perdalam masing-masing kita merenungkan sejauh mana kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Waktunya untuk kita mengoreksi hati kita masing-masing. Saya merenungkan dalam beberapa hari ini, ya, sementara kita disuruh di rumah saja, saya merenung, Tuhan, apakah ini kegenapan dari janji-janji Tuhan, bagian kegenapan dari apa yang Engkau katakan? Ada ayat katakan, kalau saudara lihat dalam Petrus, dikatakan sana ada satu kalimat dikatakan bahwa penderitaan, sengsara itu nanti pada akhirnya dimulai di rumah Tuhan sendiri. Saya mendalami kata-kata itu dan merenung, Tuhan, inikah kegenapan yang Engkau janjikan? Ya, saudara, tidak rahasia lagi saudara dengar bahwa pada hari-hari ini ada beberapa pendeta yang meninggal. Dan sebagian besar dari dokter-dokter yang meninggal itu juga adalah anak-anak Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Kemudian kenapa gereja tidak dipakai tapi disuruh di rumah? Dimulai dari rumah orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Jangan lupa firman Allah katakan kalau itu terjadi, ini baru awal permulaan di mana kegenapan janji Tuhan dinyatakan. Dan ingat, di balik itu, di akhir itu dikatakan itu tanda bahwa kedatangan Tuhan Yesus sungguh tidak lama lagi. Apa yang kita buat pada hari ini mengingat penderitaan sengsara Tuhan Yesus ini? Kembali saya katakan, mari kita renungkan, mari kita melihat ke diri kita masing-masing. Dunia boleh menyerukan hari ini semua bertobat, semua berubah, semua ya hidup, ditata hidupnya karena disuruh hidup di rumah, ditata keluarganya untuk takut kepada Tuhan. Saya mau katakan, dimulai dari diri kita sendiri. Mari kita rabah hati kita, dan sejauh mana kita sudah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan melihat tanda-tanda yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Ini bukti bahwa kedatangan Tuhan sungguh tidak lama lagi. Yang kita buat, marilah tetap setia, marilah tetap layani Tuhan, mari tetap lakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Di ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Penyakit kita. Kalau saudara, apa yang kita peringati hari ini, yang sesungguhnya inilah kita, ya, yang sesungguhnya sebetulnya kita ini, ya. Pengakuan dari orang jahat di kayu salib yang sama-sama dengan Tuhan Yesus. Salah satu di antaranya berkata, kita selayaknya ada di sini, sepatutnya kita digantung di kayu salib ini. Tetapi dia ini tidak seharusnya dia ada di sini. Itu orang yang paling jahat. Dia menyadari itu dan dia mengakui. Dia berkata kita selayaknya, sama dengan ayat 4 ini, ya, penyakit kita lah yang ditanggungnya, dosa kita lah yang ditanggungnya, sampai dia rela digantung di atas kayu salib. Bukan dia sebetulnya. Harusnya saya dan saudara-saudara boleh renungkan yang tergantung di sana. Harusnya tidak ada di antara kita yang berkata, aku tidak mau ke situ. Semua kita di situ harusnya. Tetapi itulah bukti kasih Tuhan Yesus. Itulah yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, yang kita peringati hari ini. Dikatakan penyakit kita yang ditanggungnya, dosa kita yang ditanggungnya, sehingga dia rela datang, rela menyerahkan dirinya di atas kayu salib itu. Itu sebabnya sekali lagi kembali kepada kita semua, mari khususnya jemaat GPDI Bangun Sari untuk memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus hari ini, saya katakan punya nilai yang positif. Kita punya nilai yang luar biasa di dalam kehidupan kita, dan ini kita tidak bisa lupakan. Nilai positifnya yang tadi saya katakan, mari kita rabah hati kita dan insaflah kita masing-masing. Saya melihat di dalam secara langsung ini ada anak-anak Tuhan yang mengikutinya. Ada anak-anak Tuhan yang selama ini saya belum pernah melihat mereka, tapi hari ini saya melihat ada di layar pelayanan ini. Saya katakan lanjutkan itu, dan sesudah ini nanti lanjutkan itu sampai janji Tuhan itu digenapi. Lakukan itu. Saya katakan selamat kepada anda-anda ini yang mengikuti acara ini. Saya katakan selamat. Terimalah berkat-berkat kekuatan. Ambillah pesan-pesan Tuhan yang luar biasa di dalam pelayanan ini. Ambillah makna pengorbanan Yesus hari ini di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara. Dan saudara yang sudah melakukannya, saya katakan mari, ya, jangan kita lihat kepada orang lain, tapi ke diri kita sendiri dengan berkata, Yesus, engkau sengsara karena aku, karena supaya aku boleh hidup.
dan supaya aku boleh kembali setia kepada Tuhan. Lanjut, kita membaca dalam ayat berikutnya. Kita lihat dalam 2 Korintus. Kita lihat dalam 2 Korintus. Ya, 2 Korintus pasalnya yang ke pasal pertama, 2 Korintus pasal 1 di ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ya. 2 Korintus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Kita baca ayat ini. Saudara di rumah boleh juga baca ayat ini. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 5 bilang begini. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Ayat 7. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Puji Tuhan. Ini penjelasan dari apa tujuan kesengsaraan dari Tuhan Yesus. Penderitaan dari Tuhan Yesus. Di dalam ayat-ayat tadi dikatakan bahwa tujuannya supaya kita memperoleh hidup, supaya kita boleh terhibur, supaya kita boleh kuat, dan supaya kita boleh semangat, kita boleh maju di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi Yesus sengsara tujuannya supaya umatnya menjadi hidup. Umatnya menjadi hidup, dan kalau dia hidup apa yang dilakukan? Supaya boleh kuat. Kuat untuk apa? Kuat untuk memuliakan Tuhan. Kuat untuk menjadi berkat bagi satu dengan yang lain. Kuat untuk melakukan firman. Kuat untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan jadi kesaksian dimanapun berada. Kesengsaraan Tuhan Yesus berisikan kekuatan, memberi kekuatan kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi kita tidak katakan, wah Yesus sudah mati, sudahlah. Tetapi kematian Tuhan Yesus memberi dampak yang luar biasa bagi orang yang percaya kepada, dikatakan dia akan memberi penghiburan. Dia akan memberi, menjadikan itu menjadi kekuatan, sumber kekuatan di setiap kehidupan kita yang percaya kepada Yesus. Itu sebabnya dalam memperingati kematian Tuhan Yesus hari ini, kita tidak perlu sesali. Kita tidak perlu berkata, kenapa dia mati? Percuma aku percaya kepada dia. Tetapi hari ini dijelaskan pengertiannya. Kematian Yesus memberi arti yang luar biasa bagi orang yang percaya kepada dia. Pertama, memberi kehidupan. Dan kemudian memberikan pengharapan. Memberikan penghiburan. Memberi kekuatan di dalam menghadapi situasi yang sedang berlaku, yang sedang berjalan pada hari-hari ini. Hari ini juga sudah ditetapkan peraturan yang dari pemerintah. Hari ini dimulai dengan yang namanya PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Ya, hari ini dimulai. Apa itu maksudnya? Pembatasan sosial. Dikasih contoh, kalau sekarang naik sedan, naik mobil sedan, ya seharusnya bisa penumpang bisa 4, ya, bisa 4, 5 dengan sopir. Sekarang nggak boleh lagi, tinggal 2 saja penumpangnya. Itu namanya salah satu contoh. Ya, di depan satu saja sopir, tidak ada di sampingnya, di tengah
tinggal satu. Ya, kayak mobil yang kita punya paling 3 orang. Ya, nggak boleh lebih daripada itu. Dan lain-lain dibawa kepada yang lain-lain juga seperti namanya pembatasan. Ya, sedang berlaku dan itu akan diperlakukan ke depan. Hari ini mulai. Ya, dikatakan selama 3 hari diterapkan, berarti sampai hari Minggu nanti. Ya, saudara, apa yang kita tangkap di sini, ya, kalau saya menangkap hal-hal yang positif, ya, pemerintah perlakukan ini supaya kita boleh menyadari. Ya, ada juga yang menerjemahkannya, kenapa di hari-hari besar Kristen seperti ini, kok ini yang terjadi? Ya, kok pas pada hari kematiannya diperlakukan ini dan batasnya nanti 3 hari ke depan katanya, berarti sampai pada hari Minggu kan? Yang ada peraturan-peraturan diterapkan. Ada apa? Ya, ada yang berpikiran positif, wah ini sengaja supaya menghambat. Kalau saya berpikiran positif, tidak, supaya kita mendalami pengertian itu. Haleluya. Ya, bisa mendalami. Yesus saja yang begitu sengsara. Ya, Yesus saja yang tidak berbuat salah, dia bisa menerima itu. Apatah lagi kalau cuma seperti ini. Kalau saya ambil nilai positifnya, supaya semua umat Tuhan dapat merenungkannya. Ya, mulai dari kalau kita ingat Paskah, ya, ada dikatakan bahwa 14 hari Paskah itu atau domba itu disimpan. Ya, ini kan sama juga. Hari ini apa? Di karantina berapa? 14 hari. Jadi ini kegenapan dari firman sedang dilakukan pada hari-hari ini. Untuk itu apa yang kita tangkap di sana, apa yang kita ambil makna luarnya, mari kita lihat ke diri kita dan apa yang kita melakukan, sadar kita dan kemudian bertobat, kemudian berubah sikap hidup kita. Ya, jadi saya mau katakan bahwa mari ikutilah aturan yang berlaku sehingga kita juga boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian. Puji Tuhan. Lanjut di dalam ayat terakhir pada hari ini, saya mengajak kita membaca di dalam Roma pasal 5. Ini ayat terakhir karena sebentar ada perjamuan. Roma pasal 5, ya, mulai dari ayat 6 sampai dengan di ayatnya yang ke-11. Saya baca ayat ini. Ya, Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Atau kita baca bergantian. Saya ayat genap, saudara ayat ganjil. Saudara duduk saja di rumah masing-masing. Kita ikut pembacaan ini. Saya baca ayat genap, ayat 6. Saudara ayat 7 dan selanjutnya. Roma pasal 5 ayat 6 bagian saya bila begini. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sangat dipergunakan oleh dalamnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbangga dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Puji Tuhan. Haleluya. Kematian Tuhan Yesus memberi hidup. Ya, kematian Tuhan Yesus memberi kekuatan, memberi penghiburan. Dan di dalam ayat tadi ini, Yesus sengsara, Yesus mati untuk mendamaikan
kita dengan Allah. Rasul, amin. Kematian Tuhan Yesus salah satu tujuannya untuk memberi pendamaian, untuk mendamaikan kita. Mendamaikan kita dengan Allah. Karena tadi disebutkan dalam ayat ini kita menjadi seteru Allah. Tadinya kita menjadi musuh Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dosa. Karena hidup di dalam melawan Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengorbankan dirinya. Yesus memberi dirinya untuk mati di kayu salib. Untuk mendamaikan umatnya. Supaya umatnya dengan Tuhan menjadi damai. Dan kalau sudah damai, yang kita rasakan adalah damai sejahtera. Haleluya. Jadi makna kematian Tuhan Yesus hari ini, Dia mau damaikan saudara dengan Tuhan. Dia mau damaikan saudara dengan sesama saudara. Dia mau damaikan saudara, istri dengan suami, anak-anak dengan bapak, dengan ibu, dan sebaliknya. Dia mau damaikan kita semua. Ya, mulai dari keluarga kita, sampai kepada masyarakat, sampai kepada seluruh muka bumi. Tuhan mau damaikan kita. Jadi hari-hari ini makna dari kebenaran firman Allah ini sekali lagi tujuannya supaya kita hidup damai. Dan kalau hidup damai, apa yang terjadi pada hari-hari ini, kita katakan ini, kita ambil positifnya, membuat kita supaya koreksi diri, dan kemudian kita berdoa, inti doa kita kepada Tuhan, supaya semua damai. Jangan ada lagi di antara umat Allah yang selalu bersiteru atau bermusuhan. Jangan ada lagi di antara kita anak-anak Tuhan yang khususnya di Bangunsari yang selalu beda pendapat, yang selalu tidak memperhatikan satu dengan yang lain. Tetapi hari-hari ini makna kematian Tuhan Yesus, Dia mau perbaharui hubungan kita. Dia mau perbaharui hidup kita untuk berjemaat. Dia mau supaya kita berjemaat hidup di dalam kedamaian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati firman Allah. Saya tidak perpanjang, tetapi saya percaya firman Allah memberkati kita semua.